Hari ini kita berada di Pertemuan Akiti untuk mengamati dan melihat bagaimana proses pembuatan penampakan yang dikerjakan secara digital, lalu kemudian di print kertas banner sesuai dengan ukuran-ukuran dan hitungan-hitungan tertentu. Benang yang dipergunakan adalah benang pakan, yaitu benang kartun ukuran 64/2, yaitu benang putih yang satu paknya itu beratnya 5 kg, yang kemudian nanti akan ditempelkan ke benang yang sudah dibuat sedemikian rupa dalam penampilan yang merupakan suatu media desain yang mirip seperti kertas. Selanjutnya setelah benang itu kita gambar sesuai dengan mal yang kita buat atau gambar desain kita buat di komputer, itu kita mempergunakan tinta dari basis. Nah, benang itu kemudian setelah digambar, mengikat dari gambar-gambar yang tadi keluar dari lubang-lubang gambar banner yang kita buat berdasarkan gambar dari komputer itu sendiri. Setelah selesai kita mengikat benang itu keseluruhannya, kemudian kita akan melakukan kegiatan penceluban. Jadi benang pakan yang sudah diikat tadi sesuai dengan motif yang sudah kita buat itu akan kita celup dasar. Jadi celup dasar itu apa dasar daripada benang pakannya. Nah, selain juga benang dasar dilusi. Jadi di benang pakan itu akan kita celup dicelup itu hanya satu warna, tidak bisa banyak warna dipakai di sana, hanya satu warna. Setelah dicelup dia dikeringkan sebagaimana mestinya, tentunya dengan obat pixanol. Sebab kita nyatri biasanya menggunakan pewarna Procion, jadi Procion itu harus diobati dengan pixanol, jadi diperkuat dia dengan pixanol. Adalah melakukan pembukaan ikatan itu tadi, yang mana ikatannya itu tentunya hasilnya masih tetap putih walaupun ada beberapa yang bocor, sebab ini pekerjaan tangan handmade, jadi ada beberapa yang bocor tapi itu sedikit berpengaruh. Kemudian baru kita melakukan penyepihan. Jadi benang yang tadi kita gulung di penamplikan itu berjumlah berapa? Biasanya 25 sampai 40. Itu kita sepih lagi, sebab satu helai benang itu adalah membentuk satu motif. Jadi itu berulang. Kalau benangnya 40 berarti 40 kali lah motif itu diulang sedemikian rupa sehingga dia merupakan satu kain. Jadi itulah seperti tadi saya sampaikan, kalau ada yang terputus jadi satu motif itu bisa kehilangan, dia bisa hilang beberapa helai benangnya, jadi motifnya itu bisa hilang tapi tidak keseluruhan dari motif itu yang hilang. Ada berapa yang hilang. Itu biasa kalau dilihat di kain tenun dek, ada yang demikian, itulah penyebabnya. Ya, karena ini semuanya pekerjaan tangan, jadi tidak bisa kita hindari hal yang demikian, sebab ada saja yang putus dan kita memang harus. Jadi setelah selesai nyepih itu pakan itu sudah siap dipergunakan untuk ditenun. Jadi benang lusi namanya.
kita pasang, yaitu kita pasang dengan melakukan penyuntikan atau penyucukan. Jadi dirajut sedemikian rupa, ditenun, tentunya mempergunakan satu alat. Nah, itu yang akan dipergunakan oleh tukang tenun untuk menenun sehingga ada motif-motifnya itu pas dia masuk di dalam kain. Nah,